أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat Masjid Al-Mustaqim yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di mimbar yang mulia ini, izinkanlah saya untuk berwasiat kepada saya pribadi, keluarga saya dan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal menuju akhirat yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam juz 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa
akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhannya. Dilanjutkan di ayat itu, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah berfirman, apakah patut aku perlakukan orang-orang Islam, orang-orang muslimin itu seperti orang-orang kafir dan para pendosa. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Rajab bertepatan dengan 10 Februari 2023. Khatib mengingatkan bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik, jika bulan ini masih belum memperbanyak istighfar, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya sampai habis bulan Rajab. Karena mengapa? Di bulan Rajab insya Allah seminggu lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'raj, hari di mana diperingati Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban salat 5 waktu bagi umatnya. Di bulan Rajab adalah definisi Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan ini Allah berikan kesempatan bagi setiap hambanya yang berdosa untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menggila bagi seseorang yang sudah melalui bulan Rajab dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat Majelis Mustaqim rahimakumullah. Bermacam-macam istighfar dalam redaksi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dari mulai istighfar yang paling singkat, yaitu astaghfirullahaladzim. Dan kapankah secara waktu umat Islam diperintahkan, dianjurkan untuk beristighfar? Waktu yang terbaik untuk melakukan istighfar yaitu waktu di mana sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang mau beristighfar sebelum subuh. Jadi muslim sejati bangunnya tidak ketika pas adzan, apalagi pada subuh. Tetapi seorang muslim sejati bangunnya adalah sebelum subuh, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu rumusnya namun 3. Sepindah mengerjakan, nomor kali meninggalkan. Yang sepindah kita bahas dulu. Jadi yang pertama adalah rumus kehidupan itu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang kedua meninggalkan. Jadi sangat simpel sekali, mengerjakan, meninggalkan. Nomor 2 adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rumus yang ketiga, jika kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, mempunyai dosa baik sedikit, sedang maupun banyak, maka rumusnya adalah ada kesempatan bertaubat. Nah, kadang kita terbalik-balik. Yang diperintahkan kita tinggalkan, yang dilarang justru koyo dikongkon. Sing dikongkon ditinggalne, sing disuruh meninggalkan malah dikerjakan. Kalau sudah terlanjur salah bagaimana? Ada aturan ketiga, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ini mumpung bulan Rajab, monggo sarung-sarung bersama-sama memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang ketika melewati bulan Rajab tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu redaksi kalimat istighfar yang kita diperintahkan untuk membacanya minimal 70 kali di waktu pagi dan 70 kali di waktu sore. Kalimat itu berbunyi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya ulang kembali lagi untuk kita hafalkan bareng-bareng. Kita istighfar dalam hati kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan ampuni kula. Warhamni
dan mohon welas asih, kasihanilah saya, wa tub alayya, dan terimalah tobat kami. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberikan senjata istighfar kepada kita semuanya? Yang pertama adalah karena kita sering meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa-apa semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus yang ketiga yaitu perbanyak istighfar di bulan Rajab terutama, dan di bulan lainnya, terutama setiap sebelum sholat subuh, karena orang-orang yang beristighfar sebelum subuh selain diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fadilah yang lain, yaitu Allah akan memperbanyak hartanya. Kenapa istighfar? Karena istighfar merupakan senjata para nabi. Jika kita semuanya barangkali selama ini kita selalu merasa benar, maka ternyata kalau kita melihat senjata para nabi itu justru orang-orang yang merasa selalu salah. Karena istighfar itu adalah pernyataan mengaku salah. Daripada mengaku benar, mending ngaku salah. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan diberikan hukuman, dikeluarkan dari surga menuju bumi kita ini, dengan istrinya sekalian dipisahkan dan berpisah selama 100 tahun. Dengan cara apa? Analogi dan dengan cara logika apa? Nabi Adam alaihissalam bisa bertemu dengan istrinya dan bisa melanjutkan kehidupan ini. Jika sudah mentok, maka solusi para nabi yaitu beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Allah. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis dan syaitan, tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri, bahwa dia telah zalim kepada dirinya sendiri. Rabbana zalamna, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Di akhir istighfar, lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Tidak minta apa-apa pun, hanya minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar merupakan senjata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mawon ikan sampun maksum beristighfar 1 hari 100 kali minimal. Kita yang banyak dosa dan belum tahu dosa mana yang sudah diampuni oleh Tuhan, apakah kita masih sempat beristighfar? Terkenal dengan Sayyidul Istighfar Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya cukup panjang, tapi yakin bisa dihafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bini'matika 'alayya wa aku bi dzambi. Nabi Muhammad mawon mengakui dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengaku semua dosa-dosaku, aku mengakui semua nikmat-nikmat-Mu, maka dari itu ampunilah aku, karena tiada zat yang bisa mengampuniku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wis kadung dosa, senjatanya istighfar. Jadi jangan putus asa. Mulai sekarang bersyukur untuk hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar untuk masa lalu dan berdoa untuk masa depan. Jangan pernah ada rasa pesimis, jangan pernah ada rasa putus asa. Walaupun dosa kita segunung tingginya, maka rahmat Allah melebihi daripada dosa yang kita punya dengan cara beristighfar. Yang ketiga, istighfar ternyata juga menjadi senjata Nabi Yunus yang dikenal dengan Dhunnun, pemilik paus.
Ada 3 kegelapan dan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Yang pertama adalah kegelapan malam. Diundi oleh teman-temannya karena perahunya bocor. Kemudian Nabi Yunus terkena 3 kali undian, tiba di Nabi Yunus. Dilemparkanlah Nabi Yunus di tengah lautan di ombak yang besar. Di kegelapan malam. Yang kedua, mengalami masalah di kegelapan laut yang dalam. Dan yang ketiga, tumbuh undung, masalah perdagangan. Nabi Yunus dimakan, ditelan oleh ikan paus. Sehingga Nabi Yunus dikenal dengan Dun-Nun, yaitu Nabi yang menguasai ikan paus, karena istighfarnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuntahkanlah Nabi Yunus ke daratan. Maka apabila kita punya masalah sebesar apapun, maka yang besar sebenarnya bukan masalahnya, tetapi dada kita yang masih sempit belum siap menerima masalah itu. Jika masalah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah persenjatai dengan beristighfar, maka jika sudah mentok tidak bisa mengatasi masalah, istighfar menjadi solusi terakhir buat senjata orang-orang muslimah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi Yunus tidak pernah meminta dikeluarkan dari kerugian. Nabi Yunus hanya memuji Allah, mengesahkan Allah, dan Nabi Yunus menyalahkan diri sendiri bahwa saya adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kita juga seperti itu. Jika kita punya masalah apapun, kita perangi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat keajaiban apa yang akan kita peroleh. Dengan syarat adalah kita sabar melakukannya dan kita istiqomah konsisten melakukan istighfar, terutama istighfar sebelum subuh. Nabi Muhammad ketika setiap kali berangkat ke masjid ditimpali oleh kotoran unta oleh salah satu orang sahabat yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Apakah kemudian Nabi Muhammad nyalain orang yang melempar kotoran unta? Ternyata tidak. Nabi Muhammad mengembalikan kepada diri sendiri, kira-kira dari dakwah saya apa yang masih salah? Kok saya ditimpuk kotoran unta? Nabi Muhammad tidak serta-merta menyalahkan orang yang mengembarkan unta, karena secara qadarullah apa yang terjadi di eksternal kita itu pasti betul apa adanya. Yang bisa kita ubah hanyalah dari dalam diri kita sendiri. Kadang kita mengeluhkan sesuatu yang terjadi di luar kita tanpa mengoreksi kesalahan apa yang masih kita miliki. Setiap orang bisa saja mendapatkan masalah yang sama, tetapi setiap orang berhak memilih respon yang berbeda, karena 10% dari kehidupan kita ini dipengaruhi oleh 90% respon kita di masa lalu. Maka sebaik apa respon Anda di masa lalu akan mempengaruhi nasib Anda hari ini. Respon apa Anda hari ini terhadap syukur dan masalah akan mempengaruhi kualitas nasib Anda di masa depan. Apapun realitanya, responnya buatmu saja. Kita syukuri itu nikmat yang baik maupun masalah yang memberatkan hati kita, maka kita tidak perlu komplain. Tugas kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi terakhir dari khutbah yang saya sampaikan, fadilah istighfar yang kedua. Nanti akan banyak sekali fadilah istighfar, tapi 2 ini yang paling penting. Nomor 2, ternyata bisa menjawab masalah ekonomi dari setiap orang Islam. Kalau pertanyaannya adalah punya uang banyak, punya uang berlimpah, materi yang banyak, itu boleh apa enggak? Kalau boleh, mana dalilnya? Sholat ada dalilnya, puasa ada dalilnya, istighfar juga ada dalilnya, puasa ada dalilnya. Supaya bisa punya uang materi banyak, ada dalilnya apa enggak? Masih banyak orang muslim belum paham, karena terlalu cueknya kita dengan Al-Quran, sehingga tidak tahu kandungan isi Al-Quran. Kalau jawabannya boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Tetapi jika pertanyaannya adalah wajibkah orang Islam itu kaya, maka jawabannya tidak wajib. Karena kalau wajib, kita diwajibkan untuk kaya, yang tidak kaya-kaya itu jadi dosa. Maka pilihkan kalau Bapak,
Pengen punya materi harta banyak itu pilihan. Kalau jenengan kerso kalau paringi dalile. Panjenengan buka dalam Quran surat An-Nur dimulai dari ayat 10. Niku rahasia kaya yang relevansinya adalah dengan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kalimat istighfar itu innahu kana ghaffara, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, akan mengampuni semua dosa kita. Yang menarik di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menganalogikan rezeki itu seperti air hujan. Masya Allah, hujan turun. Ini rezeki. Lewat hutan selalu disyukuri, jangan dikeluhkan. Pertanda ini rezeki. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat secara bertubi-tubi kepada orang-orang yang beristighfar. Yang paling spesial ayat ke-12. Di mana di ayat ke-12 Allah membicarakan tentang harta. Allah membicarakan tentang materi. Kalau rezeki itu ada materi, ada non materi. Di Quran surat An-Nur ayat 12 Allah berbicara khusus tentang materi dan harta. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ, dan Allah akan melipat gandakan, membanyakkan, melimpahkan bi amwalin, harta-harta. Allah bicara materi kok. Allah bicara fulus. Wa banin, dan anak-anak. Sing duwe anak loro ditambah maneh. Jadi itu minimal 3. Pokok pabrik buka produksi Pak. Tapi ditutup, ya mungkin bersama solusi lain. Dengan pikir apa? Upayakan punya anak minimal 3. 4, 5, 6, 7 seterusnya lebih baik. Asalkan jawabannya yang saya, bagi mukmin muslimat, mukminin mukminat yang kuat, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan uang sering beristighfar akan dibanyakkan hartanya dan dibanyakkan anak-anaknya. Kita optimis. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan menyediakan kebun-kebun. Dan zaman saat ini nggih usaha, bisnis, pekerjaan, segala sesuatu yang membuat jenengan kaya. Allah sediakan sekalian sak paket. Wa yaj'al lakum anhara. Allah juga sediakan sungai-sungai atau segala pendukung yang bisa membuat harta kita banyak. Jadi kesimpulannya adalah di akhir khutbah ini, perbanyaklah istighfar, kumpul-kumpul tasbih bulan Rajab, sepindah mengampuni segala dosa kita. Dan yang kedua adalah bisa membanyakan harta, anak-anak, dan segala suatu solusi yang mengakibatkan ekonomi kita kurang bagus. Maka istighfarlah, tunggulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala seperti keajaibannya para nabi. Contoh yang terakhir, istighfaripun Nabi Sulaiman. Dikir rahasia Nabi Sulaiman kaya sampai hari ini karena Nabi istighfar, nanti beristighfar. Qala Rabbil firli wa habli mulkan. Pertama istighfar dulu. Ya Allah, ampuni aku dan karunialah aku sebuah kerajaan. La yanbaghi min ahadin min ba'di. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Karunialah aku sebuah kerajaan yang sebelah aku tidak ada orang satupun yang bisa memilikinya seperti saya. Maka sampai hari ini Bapak-bapak, para jamaah, Nabi Sulaiman menjadi insan terkaya di muka bumi ini. Rahasianya adalah istighfar. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebagai penutup di khutbah saya yang kedua, kata tiang banyak orang yang berpikir, bahkan berpikir keras bagaimana caranya hidup yang enak. Tetapi kebanyakan dari mereka sampai-sampai lupa mempersiapkan bagaimana mati yang enak. Jika hidup ini panjenengan anggap penting, memang penting, tapi terkadang kebablasan sampai lupa mempersiapkan bagaimana mati yang enak. Karena kematian kita kelak akan lebih lama daripada kehidupan kita. Kaifa takfuruna billahi amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah matikan kamu dan kemudian Allah hidupkan kamu. Bagi bapak ibu yang ditinggalkan keluarganya meninggal, bapak ibunya sudah meninggal, yakinlah lek panjenengan beriman bertakwa bakal bertemu dengan orang yang kau cintai, yang dekat denganmu karena sama-sama beriman. Karena Allah menyampaikan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, Allah akan menghidupkan kembali, dan setelah kehidupan kelak tidak akan pernah kita meninggal lagi. Pilihannya cuma dua, kita akan dimasukkan ke surganya Allah, atau kita masih mampir dulu ke nerakanya Allah, atau mungkin naudzubillah min dzalik kita kekal di dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak jamaah sekalian, kita senantiasa berdoa, Rabbi khtim lana bi husnil khatimah. Anugerah terbesar yang kita cari sebenarnya dari kehidupan ini adalah husnul khatimah. Bagi panjenengan yang sampun istiqomah, jamaah datang masjid pun ngantos bosan dadi wong apik, pun ngantos bosan melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, karena sesungguhnya itu adalah upaya kita mempersiapkan bagaimana mati yang enak. Dan insya Allah orang yang bertakwa juga akan memiliki kehidupan dunia ini yang enak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang menyandang status muslimin dan muslimat. Sidang salat Jumat rahimakumullah, ada dua hal yang paling dicari oleh manusia. Yang pertama adalah kebahagiaan. Untuk bahagia, kenapa kita harus menunggu saatnya? Bahagia kita bisa lakukan, bisa kita rasakan kapan saja dan seterusnya. Bahagia tidak menunggu memiliki kekayaan. Bahagia tidak harus menunggu mempunyai pasangan. Bahagia tidak harus menunggu punya anak dulu. Bahagia gak harus punya rumah dulu. Bahagia gak harus menjadi seseorang yang viral.
karena bahagia itu tanpa syarat, maka satu yang paling dicari manusia sebenarnya adalah bahagia. Sepulang khutbah ini Bapak Ibu, sepulang daripada kita sholat Jumat ini Bapak-bapak, jangan lupa untuk kita berbahagia. Yang kedua, suatu yang paling dicari manusia sebenarnya adalah keabadian. Bapak-bapak jamaah sekalian, bisa berbahagia di dunia, tetapi pasti tidak bisa abadi. Dan di akhirat kelak pasti kehidupan kita abadi, tetapi belum tentu bahagia. Carilah dua hal ini, semoga kita termasuk orang-orang yang dijabah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diberikan hasanat, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala ma'aniddin. Rabbi ikhtir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar.